Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini ada semacam polemik ya, semacam polemik antara PPATK dan Kementerian Keuangan. Tapi sudah selesai. Catatan saya begini. Polemik, dalam tanda kutip ini ya, antara PPATK versus Kementerian Keuangan disudahi dengan pernyataan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangannya langsung, yaitu Ibu Sri Mulyani. Ia minta supaya PPATK menjelaskan segamblangnya langsung kepada masyarakat soal transaksi janggal senilai 300 triliun itu. Bahkan meminta agar PPATK buka saja data siapa saja sih yang ada di situ yang terlibat dalam transaksi janggal itu. Supaya dengan demikian, Menteri Keuangan bisa melakukan penindakan terhadap mereka. Dokumen yang selama ini dikirim oleh PPATK tidak lengkap, yang kabarnya sudah 200 kali dikirim itu. Sehingga Menteri Keuangan tidak tahu detail mengenai persoalan 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa saja sih yang terlibat. Oke lah, sekarang Menteri Keuangan sudah membuka diri untuk diperiksa dan memeriksa secara langsung soal transaksi janggal itu. Menko Polhukam juga bilang itu bukan korupsi, tapi pencucian uang. Pencucian uang? Kenapa mesti dicuci? Apakah kotor sehingga perlu dicuci bersih? Sambil menunggu rancangan undang-undang perampasan aset dan juga mungkin rancangan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat itu diproses dan disahkan oleh parlemen, yaitu DPR RI yang selama ini mereka menolak, tentu kita harus bersikap nih. Masyarakat sebetulnya dari sekarang sudah bisa menjatuhkan hukuman sosial kepada para penggarong duit negara atau duit rakyat itu. Tentu bukan dengan tidak membayar pajak, tapi dengan memberi sanksi sosial terhadap perilaku asosial pejabat-pejabat korup itu. Negara memungut pajak dari rakyat, maka negara yang diwakili para aparatnya bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu sudah menjadi sewajarnya lah para aparat, terutama yang level pejabat, senantiasa merefleksikan posisi mereka pada mereka yang direpresentasikannya. Bukan dengan asyik mengagumi tampilan diri sendiri di media sosial, narsis begitu, dengan aksesoris atau pajangan barang-barang mahal. Para istri, anak, famili, bahkan sampai si pejabat itu sendiri yang bergaya di Instagram. Heran, di mana etika atau bahasa terangnya urat malu mereka? Segala yang dipamerkan itu jauh melebihi kapasitasnya sebagai seorang pegawai negeri. Serba eksesif, berlebihan, dan akhirnya malah takabur. Norma kepantasan ditabrak seenaknya. Kata malu tidak ada dalam kamus kehidupannya, atau tepatnya timbul tenggelam. Buktinya sekarang banyak akun Instagram yang mereka punya itu hangus atau dihapus gitu ya. Sebelumnya masyarakat dibuat melongo melihat tontonan seperti itu, seolah dihipnotis oleh tampilan-tampilan yang hedonis. Di permukaan topeng, bukan aslinya begitu, tidak genuine. Yang palsu dipersepsi sebagai prestasi, mental keparat dicerna sebagai hebat. Padahal itu semua semu, cuma hasil korupsi. Tapi kok dibangga-banggai? Apresiasi terhadap capaian yang genuine, hasil upaya mandiri lewat kerja keras dan kerja cerdas, seolah tertutupi oleh bisingnya propaganda konsumerisme yang serba instan. Semua serba cepat, tidak sabaran dan telaten. Kenapa ya kita hanya mampu mencerna hal-hal yang seperti itu? Di mana kedalaman berpikir melihat sesuatu yang ada di balik yang tampak, di balik topeng-topeng? Apakah malu untuk tampil apa adanya? Eksistensi diri yang asli haruskah ditutupi dengan sesuatu yang palsu? Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.